Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berbakti kepada Tuhan. Kita boleh datang dan boleh berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita mengambil saat teduh. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Saat teduh kita mulai. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Saat teduh selesai. Saya menjemput sedang jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Kita angkat pujian nomor 21. Puji-pujian nomor 21, Kasih Allah. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia, mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetapi nyanyikan malah dan saleh-salehnya. Walau dengan dawat selaut, langit dijadikan kertas, tiap batang sebagai pena dan tiap orang penulis tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetapi nyanyikan malah dan saleh-salehnya. Yang bercacat dikasihani, diampuni, disembuhkan. Kasih Allah tak terbatas, kau pun dapat menikmati. Walau dunia ini berakhir dan kuasanya lenyap, kasih Allah tetaplah teguh, kekal selama-lamanya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetapi nyanyikan malah dan saleh-salehnya. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Bapak Gembala Sidang. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Atas kasih dan pertolongan-Mu, kami semuanya pada pagi hari ini dapat berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memimpin, memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik
hanya Dialah tempat perlindungan bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kita angkat pujian nomor 40. Puji-pujian nomor 40, Yesus seperti gembala. Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan sudah berjanji menerima yang berdosa dan miskin. Tuhan memberi kelepasan yang dibelenggu dosa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berpaling padamu. Engkaulah sahabat kami, pelindung jalan hidup. Peliharakanlah domba-Mu dari kuasa dosa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Sebelum kita mengucapkan akan pengakuan iman rasuli, kita angkat pujian lagi dengan nomor 55. Puji-pujian nomor 55, di Bukit Golgota nampaklah salib-Mu. Matahari bersuramlah, Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengan katanya bersedia, salibku ganti dengan mahkota. Baitnya yang kedua, meski manusia menghinakan salibnya, namun bagiku lambang mulia. Hatiku sungguh keras, makin tak tergeraklah, hanya kasih-Nya menghancurkan. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengan katanya maksudnya, salibku ganti dengan mahkota.
mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Golgota sudah tidak ada, namun jasanya tetap ada. Selamatkan manusia, hapuskan dosa, hatiku pun boleh sucilah. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengan katanya hamba setia, salibmu gantikan mahkota. Jemaat bersama seluruh orang percaya di muka bumi ini, mari kita bersama-sama mengucapkan akan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita semua adalah orang yang berdosa, tapi kita patut bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita angkat pujian nomor 54. Bawalah aku dekat ke salib.
akhir. Salibmu sandaranku, ku rindu kasih-Mu. Selama aku hidup, ku mau taat padamu. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sebelum kita membaca Alkitab tanggapan kita kembali membuka pujian nomor 24 bagian belakang. Sangat besar anugerah-Mu. Nanti pada bait yang ketiga saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Sangat besar anugerah-Mu, memberi aku selamat. Hilanglah jiwaku dulu di jalan yang sesat. Berjanjilah Tuhan yang baik, tegarlah sabda-Mu. Bagiku Tuhanlah perisai sepanjang umur-Mu. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Lewat bahaya dan jerat, jiwaku telah datang. Anugerah-Mu selamat, dan jiwaku senang. Ya Tuhan, bila hamba-Mu ajalnya telah dekat, anugerah-Mu hidup memberi sentosa dan surga. Kita akan membaca firman Tuhan tanggapan kita yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-21 dari ayat 37 sampainya yang ke-40. Pembacaan seperti biasa, saya akan membacakan yang berbilangan ganjil diikuti oleh sidang jemaat. Firman Tuhan seperti berikut. Paulus minta izin berbicara. Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani?" Jadi engkau melihat orang Mesir itu yang kebetulan melakukan perang dan
Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Sudah Paulus diperbolehkan bagi kepala pasukan berkira Yahudi Tagar berbicara dengan namanya pada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, rakyat berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani, katanya. Amin. Pembacaan selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian nomor 75. Puji-pujian nomor 75, penuhilah pialamu hari ini. Kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupan-Mu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hati-Mu. Tebaklah pialamu seperti janji Tuhan-Mu, dipenuhi hari ini di hati dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darah-Nya. Datang dengan kerendahan keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu, tebaklah pialamu seperti janji Tuhan-Mu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Seperti corong air mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah nikmat-Mu. Janji-Nya lagi memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, tebaklah pialamu seperti janji Tuhan-Mu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Kepala hambanya dipersilakan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita masuk dalam doa. Kembali kami datang mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, di mana Engkau telah memberi kesempatan bagi setiap kami, sehingga kami boleh memanjatkan pujian ke hadirat Tuhan. Dan saat ini Engkau juga memberi kesempatan kepada setiap kami untuk dapat membaca dan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami agar kami memperoleh berkat di dalamnya. Terima kasih Bapa. Tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Biarlah Tuhan berkenan menjadikan berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius. Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat 28 dan ayat 29. Matius pasal yang ke-7 ayat 28 dan ayat yang ke-29. Saya akan membaca bagi setiap kita semuanya.
Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, ada seorang bapak, ya, bapak proklamator kita, ya, Presiden RI yang pertama, ya. Dia terkenal di mana-mana di dunia ini. Terkenal akan apa? Yaitu akan pidatonya, ya. Dia sangat mahir berpidato, sangat berkesan, dan banyak orang memuji akan kemahirannya di dalam berpidato. Ya. Ada seorang yang berkata, dia pernah mendengar, ya, pidato dari Bapak Presiden yang pertama, dan rasanya bulu kuduknya berdiri, ya, karena dia takjub. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita melihat, ya, hal yang, ya, kelihatannya sama. Apa yang menjadi kesan pendengar, ya, dari orang-orang yang pernah mendengarkan pidato presiden pertama, ya. Tetapi di sini berbeda. Karena kita lihat mereka terkesan, mereka takjub mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Dikatakan dalam Matius pasal 7 ayat 28 tadi, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam Matius, ya, pasal 5, dimulai pasal 5 sampai pasal 7, ya, berisi tentang bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya yang terkenal dengan khotbah di atas bukit. Banyak orang yang berbondong-bondong mendengarkan akan pengajaran Tuhan Yesus. Dia mengajar tentang hal kerajaan sorga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mereka semuanya menjadi takjub. Mereka semuanya menjadi terkesima. Mereka semua menjadi heran. Ya. Mereka semuanya tertegun oleh karena Tuhan Yesus mengajar pada waktu itu. Bukan hanya mereka takjub karena apa yang Tuhan Yesus ajarkan dengan berapi-api, tetapi mereka melihat dalam ayat 29 dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam bagian ini, maka kita bisa menemukan bahwa orang-orang yang mendengar akan khotbah di bukit pada waktu itu bukan hanya tertarik hatinya karena mendengar pemberitaan firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan, tetapi mereka juga melihat sosok Tuhan Yesus adalah orang yang berkuasa pada waktu itu. Dan dikatakan dalam ayat 29, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, di sini ada suatu perbandingan yang disampaikan oleh firman Tuhan. Di sini ada perbandingan yang disampaikan oleh para pendengar pada waktu itu. Ketika mereka telah mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Nah, kita akan lihat beberapa perbedaan di sini. Dan apa sebabnya pengajaran Tuhan Yesus dinilai adalah pengajaran yang menakjubkan, pengajaran yang sebagai orang yang penuh dengan kuasa. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau ahli Taurat, imam-imam, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, mereka mengajar untuk dapat menyenangkan hati manusia. Mereka mengajar supaya mereka dapat keuntungan dari pengajarannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan sejenak melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-23. Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat,
Mereka mengajar bukan untuk kebutuhan dari orang-orang yang mendengarnya. Ahli-ahli Taurat mengajar bukan untuk supaya orang-orang Israel diberkati, tetapi semuanya itu berorientasi kepada dirinya sendiri, supaya dipuji orang, supaya banyak orang datang untuk mempersembahkan sesuatu kepada dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah ya tujuan dari ahli-ahli Taurat mereka. Oleh sebab itu ketika mereka mendengar, ya ketika orang yang berbondong-bondong itu mendengar pengajaran Tuhan Yesus, mereka melihat dan mereka menilai ini sungguh berbeda. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dewasa ini banyak orang-orang yang mengatakan bahwa mereka adalah pemuka. Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka adalah pemimpin, tetapi banyak juga dari antara mereka yang mencari keuntungan diri sendiri dari apa yang mereka lakukan. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu saya dititipi oleh teman saya untuk mengambil ya belanjaan ya. Karena dia naik sepeda motor dan belanjanya itu banyak ya. Jadi titip saya karena dia dengar bahwa saya mau pakai mobil. Jadi saya ambil barang-barang itu. Lalu si ibu yang punya tempat berjualan itu berkata, "Pak, perlu nota kosong nggak?" katanya. "Apa Bu? Nota kosong?" Oh, akhirnya saya bisa nangkap dah maksudnya ya. "Oh, enggak perlu Bu, enggak perlu." "Enggak, siapa tahu perlu. Atau saya buatkan aja Pak. Ya, saya nanti setempel dibuat harga berapa," katanya. "Enggak Bu, terima kasih. Saya hanya minta nota yang ya sesuai dengan itu ya." Dia pun heran, kenapa begitu? Rupanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya dapat menarik satu kesimpulan. Hal-hal seperti ini sudah biasa. Biasa terjadi di dalam masyarakat ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Biasa terjadi dan diperbuat oleh banyak orang untuk mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Karena saya sering kali melihat hal seperti ini di toko-toko, ya, di warung-warung, minta nota kosong saja katanya. Lalu harganya 25.000 diganti 40.000 ya. Harganya 2 juta diganti dengan 3 juta dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita bisa melihat ini apa maksud dari semua ini. Orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam seringkali melakukan hal seperti itu. Ya memang tentu saja bukan soal nota ya. Tapi maksudnya mereka melakukan segala sesuatu dalam pelayanannya untuk mencari kepentingan diri sendiri. Ketika mereka berdoa di perempatan jalan, di pasar-pasar, mereka berdoa dengan luar biasa, berdiri dengan tegak, tangan ke atas. "Aku bukan seperti orang-orang pemungut cukai." Wah, luar biasa ya dalam doanya itu. Sehingga orang melihat itu, wah, ini sungguh-sungguh pemimpin kita ya. Mereka memuji-muji karena susunan dari doanya sungguh luar biasa dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus berkata, orang seperti itu sebetulnya ya, dia sudah mendapat upahnya. Apa upahnya? Upahnya pujian dari orang-orang yang dengar itu. Tapi sebaliknya si pemungut cukai kalau berdoa, dia masuk dalam kamar, ya, dia berlutut di hadapan Allah, dia memukul-mukul dadanya, "Tuhan, aku ini orang yang berdosa, aku tidak layak." Dan dia sampaikan doa itu kepada Allah. Si pemungut cukai yang bertobat ini sampaikan kepada Allahnya bahwa dia adalah orang yang sebetulnya tidak patut untuk datang pada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan.
Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan Yesus ketika dia menyampaikan pengajarannya, khotbahnya di atas bukit itu, dari Matius pasal 5 sampai pasal 7, semua itu bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan bagi Allah Bapa. Dan untuk memberkati semua orang yang datang pada waktu itu. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi ini sangat berbeda, jauh berbeda. Dari tujuannya, dari isi khotbahnya, berbeda Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau ahli Taurat mencari keuntungan diri sendiri, tapi Tuhan Yesus bukan. Dia mencari untuk kemuliaan Allah. Dan dia mau memberkati semua orang yang mendengarnya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mengapa pengajaran Tuhan Yesus menakjubkan dan penuh dengan kuasa? Karena ahli Taurat dia mengajar, tetapi dia tidak melakukan. Dia tidak melakukannya. Pengajarannya hanya sebatas dari mulut. Dikeluarkan dari mulutnya, tapi dia tidak melakukannya, tidak mentaatinya. Sekali lagi kita lihat Matius pasal 23. Matius pasal yang ke-23. Dikatakan di dalam ayat 3 dan ayat yang keempat. Matius 23 ayat 3 dan ayat yang keempat. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Nah, ini yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, oleh imam-imam, oleh orang-orang Farisi pada waktu itu. Sehingga pengajaran mereka tidak menyentuh hati orang. Justru mereka muak dengan apa yang mereka ajarkan. Kenapa? Mereka bisa mengajar, mereka bisa berkhotbah dengan berapi-api, tetapi sama sekali tidak melakukannya. Dalam apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 23, orang-orang Farisi ahli Taurat itu tidak menyentuhnya, berarti sedikit pun tidak dilakukan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini membuat mereka dikenal sebagai orang yang munafik. Ya. Orang yang munafik mengajar hal yang baik tapi tidak melakukannya. Mengajar yang baik tapi melakukan yang jahat. Mengajar supaya taat kepada Tuhan, tetapi mereka tidak lakukan itu, tidak taat kepada Tuhan. Bahkan berujung kepada pengadilan di hadapan Pontius Pilatus. Mereka menghasut semua rakyat supaya menyalibkan Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Lalu bagaimana dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Apakah dia mentaatinya? Oh iya, dia mentaatinya. Sampai kepada akhir di atas bukit Golgota, dia taat sampai mati. Dan sampai mati di kayu salib. Dalam Filipi pasal 2 dikatakan seperti itu. Saya coba lihat di dalam Filipi. Surat Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua, saya mulai baca dari ayat yang kelima sampai ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 5, pasal 2 ayat 5 sampai ayat 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Lihat, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3,5 tahun dalam dia mengajar di tengah-tengah bangsa Yahudi, dipenuhi dengan penderitaan yang luar biasa. Puncaknya terjadi semenjak di dalam taman Getsemani. Dia berdoa kepada Allah Bapanya. 3 kali dia meminta kepada Allah Bapa supaya penderitaan itu dilalukan daripadanya. Karena dia melihat bahwa penderitaan itu adalah penderitaan yang sangat luar biasa. Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan karena kehendakku, melainkan kehendakmu. Sampai 3 kali dia meminta. Dengan keringat yang bercucuran seperti tetesan darah. Kemudian pada akhirnya dia mengatakan, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini suatu pergumulan yang sangat berat. Di sisi kemanusiaannya, dia tahu ini sangat penuh dengan penderitaan. Dia disalib bukan hanya sekedar tangan yang dipaku, bukan sekedar kepala yang dimahkotai duri, bukan sekedar lambung yang ditusuk. Tetapi dia melihat bahwa dia akan menanggung seluruh dosa-dosa umat manusia. Dosa-dosa saudara dan saya. Oleh sebab itu dia sangat gentar pada waktu itu secara kemanusiaannya. Tetapi dia adalah manusia yang taat. Dia mengatakan kepada sang bapanya, setelah 3 kali dia berdoa, meminta supaya dia dilewatkan dari penderitaan itu. Akhirnya dia mengatakan, jadilah kehendak. Dan dia mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya dari kuasa dosa. Sehingga kita memperoleh jaminan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Sehingga kita diangkat dari lumpur kebinasaan itu. Dia taat sampai mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pengajaran yang Yesus sampaikan pada waktu itu adalah pengajaran yang menakjubkan. Sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli Taurat. Ya. Kemudian kita lihat Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang ketiga, bahwa Tuhan Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Karena siapa dia? Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih. Allah yang mau menyelamatkan saudara dan saya dan semua orang yang ada di bumi ini. Kita lihat dalam pelayanannya, Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia adalah Allah. Penuh dengan kuasa. Dari perkataannya saja, iblis taat kepadanya. Iblis patuh kepadanya. Ketika setan yang merasuk kepada seorang yang kerasukan setan itu diperintahkan oleh Tuhan keluar dari orang ini, maka iblis pun keluar dari orang itu. Ketika orang yang kerasukan setan di Gerasa, setan itu banyak sekali, ribuan, ya. Tetapi mereka taat kepada Tuhan Yesus. Dan mereka harus keluar dari orang itu. Dengan perkataannya juga, Tuhan Yesus mengatakan kepada angin dan danau supaya tenang.
Dan angin dan danau yang begitu dahsyat bergelora pada waktu itu, seketika itu juga menjadi tenang. Di sini kita lihat Tuhan Yesus, perkataannya mempunyai kuasa yang sangat besar. Dan semua tunduk kepada Dia. Dan Tuhan Yesus dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Sudah 4 hari dalam kubur. Dalam ilmu kedokteran ada istilah yang pernah kita dengar, mati suri, ya. Kelihatannya mati, tapi sebetulnya belum mati, ya. Itu beberapa menit, beberapa, ya ada mungkin beberapa jam ada juga, ya. Tetapi ini bukan mati suri. Ketika Lazarus sudah dikuburkan dalam kubur 4 hari, ya, yang seharusnya, ya, sudah harus mulai busuk pada waktu itu. Tetapi apa? Tuhan Yesus berkata, "Hai Lazarus, keluarlah." Dan Lazarus waktu itu hidup kembali dan keluar dari lubang kubur itu. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah Allah. Oleh sebab itu apa yang Dia ajarkan, diajarkan sebagai orang yang berkuasa. Tidak ada seorang pun yang dapat seperti Dia. Apalagi ahli Taurat. Ahli Taurat mengajar, mungkin kata-katanya sangat indah, mungkin khotbahnya, pidatonya sangat menggetarkan hati, tapi isinya tidak ada. Dalam Matius pasal 23, ya, ahli Taurat itu diibaratkan seperti kubur yang kosong, ya. Di luar kelihatan indah, ya, putih. Coba kita lihat Matius 23 ayat 25. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan." Ayat 27. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang di sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran." Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pengajaran mereka pengajaran yang hampa, melompong, gak ada isinya, gak ada kuasanya sedikit pun. Tidak didukung dengan perbuatan mereka. Pengajaran orang Farisi hanya sebatas di mulut, tapi sedikit pun mereka tidak lakukan itu, tidak menyentuhnya. Tapi pengajaran Yesus berbeda. Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Orang-orang Farisi kelihatannya aja putih, tapi sebetulnya penuh dengan dosa, penuh dengan kebobrokan, sehingga tak ada kuasa sedikit pun. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kita bersyukur punya Kristus, punya Tuhan kita Yesus Kristus, karena pengajarannya penuh dengan kuasa. Apa yang telah kita terima, Injil keselamatan itu bukan Injil keselamatan yang hampa, tetapi itu membawa Anda yang sudah terima Yesus menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kapanpun Tuhan panggil, kita akan berada bersama-sama di sorga dengan Allah Bapa kita. Karena Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan Dia sudah menanggung akan hukuman kita di kayu salib. Oleh sebab itu, tidak rugi kita ikut Yesus. Oleh sebab itu, tetaplah setia dalam mengiring Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Walaupun hidup di dunia ini penuh dengan permasalahan dan penderitaan, mari kita tetap teguh, tetap setia, tetap taat di dalam mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah engkau taat sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kamu mahkota kehidupan."
Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca, kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau. Allah yang berkuasa, Allah yang maha kasih, sehingga Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus kami dari kuasa dosa. Terima kasih Bapa. Berkatilah akan setiap kami. Jadikan kami setia dalam mengiring Engkau sampai akhir hayat kami. Dan kiranya Tuhan juga memakai kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melaksanakan perjamuan kudus untuk mengingat kembali kematian-Mu di kayu salib bagi setiap kami. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mengikuti perjamuan kudus. Silakan untuk petugas meja perjamuan mempersiapkannya. Dan bagi sidang jemaat yang telah menerima baptisan, silakan bangkit berdiri. Kita buka pujian nomor 226. Pujian 226. Roti hidup jiwa sambil cawan dan roti dan anggur akan dibagikan pada setiap kita. Musik. Yang pertama, roti hidup jiwa ya Tuhanku, bagikanlah kepada murid
Mari kita masuk dalam doa. Kita membuka hati kita di hadapan Allah. Kita mengakui segala dosa kesalahan yang kita lakukan di hadapannya, dan juga yang menyakiti hati sesama kita. Mari kita masuk dalam doa. Kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini, Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk mengingat kembali akan pengorbananmu di kayu salib bagi setiap kami melalui perjamuan kudus hari ini. Tuhan, di tangan kami telah tersedia roti dan anggur. Sebelum kami mengecapnya, Engkau melihat keberadaan kami Tuhan. Kami seringkali mendukakan hati-Mu, baik melalui pikiran, perkataan, dan juga perbuatan kami. Bahkan kami juga menyakiti hati sesama kami. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau mengampuni setiap kami dan menolong kami supaya kami dapat hidup taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas pengampunan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan mengenang Kristus yang mati bagi kita, kita sambut roti ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dengan mengenang Kristus yang mati bagi kita, kita sambut anggur ini. Kembali kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau telah mengizinkan kami untuk mengingat kembali kematian-Mu di kayu salib bagi setiap kami melalui perjamuan kudus hari ini. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami supaya kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu, supaya kami dapat hidup untuk memuliakan Tuhan, supaya kami dapat hidup untuk bersaksi bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Cawan akan dikembalikan kepada petugas meja perjamuan. Kita lanjutkan pujian kita di bait yang kedua dan bait yang ketiga. Pecahkan tubuhnya, hamba
Terima kasih untuk petugas meja perjamuan. Barangkali ada di antara jemaat yang belum ikut baptisan, jika ada keinginan untuk ikut dibaptiskan, bisa memberitahu kepada kami. Ya, akan dilaksanakan pada Natal tahun ini. Ya, kalau ada bisa memberitahukan kepada kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan oleh hambanya, dan juga kita boleh menjalankan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati akan setiap kita. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita angkat pujian nomor 52 bagian belakang untuk menjalankan uang persembahan. Pujian nomor 52 bagian belakang, kenalkan kau Yesus. Berat beban hidupmu dalam dunia gelap, oh rindukan jiwa baitnya yang terakhir. Siapa kenal hidupmu tatkala dukanya, siapa beri penghiburan, kailangan air mata.
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Berdoa untuk gembala sidang dan majelis dan aktivis gereja. Berdoa untuk jemaat, baik dari segi kerohanian, kesehatan, dan ekonomi. Berdoa untuk Pak Fam yang akan berobat ke Pontianak besok. Yang kelima berdoa untuk rencana pembangunan gereja yang baru. Yang terakhir berdoa untuk persembahan, kolekte, perpuluhan, pembangunan gereja, ucapan syukur, diakonia. Kepada Pak Yatno dipersilakan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami. Hingga pagi hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini bangsa dan negara kami masih dilanda virus corona. Semoga Tuhan senantiasa memberkati para pemimpin negeri ini agar mereka bersatu bahu-membahu untuk menghadapi keadaan di negara kami ini ya Bapa. Berkati setiap kami agar setiap kami tidak terjangkit dengan penyakit corona ini ya Bapa. Tuhan surga, kami juga berdoa buat penginjilan di seluruh dunia, terutama di Indonesia ini ya Bapa. Berkati jemaat-Mu yang memberitakan Injil di negara kami ini agar mereka senantiasa dalam lindungan-Mu dan bisa menambah iman kami, menambah kepercayaan kami kepada Engkau ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat, apabila jemaat di tempat ini dan sakit, semoga Tuhan beri kesembuhan kepada mereka. Begitu juga segala pekerjaan, ekonomi mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan mereka agar bisa membuahkan hasil dengan yang baik ya Bapa. Tuhan surga, berkati setiap langkah-langkah mereka jemaat di sini agar senantiasa selalu percaya kepada Engkau, selalu berdoa, selalu hidup dalam lindungan-Mu ya Bapa. Tuhan surga, kami juga berdoa buat Pak Fam yang pada esok hari akan berangkat ke Pontianak untuk berobat. Tuhan berkati, Tuhan lindungi mereka agar sampai tujuan dengan selamat. Tuhan berkati kebutuhan yang diperlukan, Tuhan mencukupkan untuk berobatnya Pak Pam ini ya Papa. Tuhan surga, kami juga berdoa buat rencana pembangunan gereja yang baru pada 2023 nanti. Semoga Tuhan mencukupkan segala biaya yang kami perlukan. Tuhan lindungi, Tuhan berkati agar biaya yang kami butuhkan Tuhan cukupi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat persembahan, kolekte, diakonia, dan perpuluhan. Semoga Tuhan berkati persembahan ini, Tuhan pakai untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa surga. Berkati setiap kami yang sudah memberi, Tuhan berkati, yang belum juga Tuhan berkati. Tuhan surga, sempurnakanlah doa kami ini. Semuanya ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih buat Pak Yatno yang sudah membawakan doa syafaat.